Mungkin cuma di Indonesia aja kali ya kawan inilah koruptor ditangkap dengan dramatis. Mulai dari kecelakaan di tiang listrik yang katanya bikin benjol segede bapau, inget kan? Sampai sandiwara sakit yang bikin penonton tuh malah jadi emosi. Tahun 2017 lalu, Setia Novanto, Ketua DPR RI, jatuh dari tahta politik karena kesandung skandal KTP elektronik alias IKTP. Kasusnya, ini merugikan negara lebih dari 2,3 triliun rupiah. Ya, kalau dibandingkan kasus korupsi tahun ini memang ya lumayan agak rendah ya. Itu baru Setnov tapi ya. Lalu apa kabar buronan lainnya? Ini dia nih, Paulus Thanos. Paulus Thanos, bukan Thanos yang ini ya. Bos PT Sandipala Arta Putra, perusahaan yang memasok belangko IKTP ini sudah jadi buronan KPK loh sejak tahun 2019 dan bayangin, sejak tahun 2019 loh kawan inilah. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. PT Sandipala Arta Putra adalah perusahaan yang jadi rekanan pengadaan IKTP kawan inilah. Nama Paulus Thanos dari dulu ini sebenarnya udah disebut sama Setia Novanto sebagai orang dalam proyek. Tapi Thanos ini nggak pernah hadir di persidangan. Pertanyaannya kok bisa? Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK sibuk mencari Thanos, bukan Thanos yang ini ya, yang jentikan itu bukan ya. Dia sudah terbang menghilang kawan inilah. Dan sejak 2019, dia ini ditetapkan sebagai buronan internasional. Masih ada lanjutannya nih kawan inilah. Jangan kaget dulu. Pada Januari 2025 kemarin, Thanos ini ditangkap CPIB Singapura. Benar CPIB Singapura? Lucunya nih, kalau kita yang notabene rakyat biasa, ketinggalan atau kurang satu fotokopi KTP aja bisa langsung ditegur ya. Nah, kalau si Thanos ini yang bawa proyek triliunan ini masih punya waktu dong. Untuk apa ya? Ya untuk minta penangguhan penahanan lah. Keren kan ya koruptor kita ini ya? Tapi jangan emosi lagi jangan emosi dulu. Untung aja permintaan penangguhan penahanannya ini ditolak oleh pemerintah Singapura. Cakep. Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya menekankan pemerintah Indonesia perlu menggunakan upaya diplomasi lebih tegas kepada pemerintah Singapura untuk bisa membawa pulang Paulus Thanos. Tapi sementara itu ya, kepada redaksi inilah.com, Ketua KPK Setio Budianto ini bilang kalau Thanos malah ngajuin permohonan agar diperiksa sama KPK. Bentar. Sebenarnya agak bingung nih kawan inilah. Thanos sendiri kan yang ngajuin penangguhan penahanan ya sama pemerintah Singapura kemarin ini. Terus kenapa dia sendiri ya yang inisiatif buat diperiksa sama KPK sekarang? Buronannya kooperatif kayaknya ya. Tapi di luar negeri, negara kita proseduralnya tapi nggak bisa maksa negara tetangga. Apa kita tunggu aja kali ya kawan inilah gimana endingnya kasus ini? Pusing soalnya. Apakah akan ada episode Paulus Thanos dan tiang listrik versi 2, kayak Avenger ada versi 2-nya? Atau kita cuma penonton drama yang larut dalam sebuah cerita? Gimana menurut kawan inilah? Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.